itulah kamu, matahari yang menerangi hari. There's no use searching for love. Mengaku cinta tapi tak setia, selalu berdusta. Apa itu cinta? Mengapa cinta? Kayak udah pada konsep live. Oke guys, kita sudah live. Halo semuanya. Halo ya. Gimana nih? Ngelihatnya ini ganti-gantian. Bisa 4-4 gini juga bisa. Enak yang mana ya? Ganti-gantian lah ya. Oke. Sebelumnya terima kasih semuanya udah datang di acara dadakan dari Oh ya, udah nonton acara kita semuanya apa namanya nih? Creative Nest Live. Hari ini kita akan bawain Hari ini kita akan bawain satu interview sama Aldi, Iqbal dan Kiki untuk membahas proses ngulik dari referensi menjadi udah dari tadi loh. Mudah-mudahan enggak Suara siapa ada? Coba tes. Suara siapa yang bergema? Namanya juga nyoba ya ini ya. Ya mohon maaf ya. Talo. Cek. Sekarang coba. Kapet. Nah. Masih mantul nggak suaranya coba? Masih mantul nggak? Malah nggak ada gini nih. Udah oke belum suaranya? Udah oke ya? Udah nggak mantul ya? Oke. Masih mantul nggak? Tolong orang sound nih cek it. Oke, ya udah mudah-mudahan baik-baik aja. Kalau ada komplain langsung komen aja, oke? Oke, hari ini sebelumnya Kapet mau nanya dulu nih sama kalian semua. Sekarang kan lagi corona nih. Lagi masa work from home. Nah, kalian sebagai anak-anak yang sangat aktif nih bertiga, yang selalu keluar, selalu berkarya, selalu mengekspresikan passion kalian, berkarya segala macem, lagi anget-angetnya nongkrong sana sini untuk berkolaborasi. Terus sekarang ngapain aja kalian di rumah? Yoi. Enggak boleh, Bos. Sendiri. Nongkrongnya sendiri. Ini basa-basi banget nih. Basa-basi banget. Sekarang kalian lagi ngapain sih satu-satu? Enggak, maksudnya kegiatan. Kiki dulu deh.
sekarang tuh gue lagi banyak produktif nih belakangan ini. Persis belakangan ini gue lebih produktif daripada sebelum-sebelumnya. Ya buktinya bisa dilihat ya, gue sekarang udah mulai jualan bass sama Enggak, itu studio punya studio temen gue. Jadi kita suka produksi-produksi bikin demo di sini. Sekarang itu aja sih. Karena Bentar guys, maafkan. Ini dapat laporan katanya malah nggak ada suaranya. Padahal gue belum ngomong emang. Iya, oke. Nah, ini harusnya udah ada. Halo. Cek, udah ada belum? Hai. Halo. Sekarang suaranya kecil. Masa suara kecil? Bagaimana kalau kita akhiri live ini kita kasih kalian ngomong apaan gitu. Ini jadi kan nggak ada suaranya. Kita ngomong gini kan ada. Oh, suara yang lain ada tapi kecil. Siap, oke, kita coba. Udah belum? Ya, jadi kita. Udah. Hah? Tadi pertama ngegaung. Aldi tolong bercandanya behave ya. Udah oke belum? Ntar ya. Kalian ngobrol-ngobrol aja dulu. Bahas apa kayak gitu sambil ngecek. Kariska. Udah kena si Kisah nih diem mulu di rumah. Bang, seru banget dong kalau lu banyak instrumen gitu di rumah. Cek. Oh iya dong. Cek. Ini bukan di rumah kan, di studio temen gua. Cuman kalau emang pengen apa, tergantung soundnya pengen yang mana ya tinggal pilih aja. Cek. Katanya gaung-gaung kayak di goa. Nah, udah nih. Kayak di galuh. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa banget, Bang? Di Melbourne nggak ada yang lucu-lucu kayak gini ya? Gua kayak di gaung anjing dibalik. Balik doang ketawa banget. Di orang Melbourne nggak ada yang gitu ya bercandanya ya? Cek. HP taktek mulu kenapa sih? Tar dulu, ini ngetes dulu, dikasihan yang lain nggak bisa denger dong, hey. Bisa gaung sih. Kan semua pakai headset ya. Mm-mm. Semua gaung. Kayaknya dari server si apa tadi? Iya deh, karena apa kan dua tuh di situ. Enggak, karena Kapet pakai mic. Cek. Cek. Ya udah, Kapet berarti mundur begini. Halo, cek. Hoi. Berarti ini kita ganti ini ya, ganti tema. Wah, dari tadi. Apa jadinya?
Udah nih, coba tes. Maaf ya, adik-adik sekalian, kita sambil cek dulu supaya kalian semuanya happy. Yang lain coba ngomong deh. Coba. Malah nggak ada suaranya ya. Bentar ya. Ini kalau TV udah di Ada belum? Kenapa yang lain malah hilang? Coba guys. Malah nggak ada lu sekarang. Nggak apa-apa biar lihat. Apalah sekalian biar ngecek. Kayaknya kok hilang. Suara mereka malah hilang. Kalian masih bisa kedengeran satu sama lain gak sih? Oke. Sekarang kita punya masalah. Sebentar ya adik-adik semuanya. Kok jadi tidak bisa ini?
Oke, semuanya harap bersabar ya, sebentar ya. Kita lagi mengalami gangguan teknis. Lagu CJR lagi. Bastian gua nggak ada. Nggak semua itu lagi. Iya. Ini kalau misalnya gue copot nih si earphone gue, nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Tahu lah. Coba Keren ya. nggak? Lu pakai MacBook ya di? Coba. Oke, Udah ada suara lu. Ini udah. nah. Harusnya sudah aman. Bisa dengar? Udah aman. Udah ada suaranya. Yakin? Masuk tau bang yang lu ngomong kok gak ada suara Bastian? Ya nggak apa-apa lah, bagus. Enggak. Tep. Halo. Dan dekat sini bang. Jadi masuk ke mic gue. Kalau mau di kamar biar nggak dia bergema. Ya mulai ngobrol yuk. Ya, jadi gimana harapannya ke depannya? Udahan Yang lah. terakhir. Kak Patrick, halo hostnya. Iya. Halo. Ah, udah ya, denger ya. Ya. Suara Kapet ngegema nggak nih? Tolong. Ini tadi Bergema. Darahnya di udara. tadi Kapet ini belajar dulu di YouTube caranya. Yo Allah. Biar Ternyata kenapa kok? Nah, Ya itulah. Itu tadi ternyata dari Zoom-nya. itu tadi buat teman-teman semuanya. Itu topik utama kita ya. Iya, Jadi itu cara tadi segmen 1 ya. dari YouTube. Tadi segmen 1. Sekarang Cashman 2. Oke, langsung. Kita Aduh. sudah kehilangan 15 menit hanya untuk mengutak ketik. Oke, kita langsung masuk. Kakak boleh dicek dulu aman tidak? Asik. Asik. Kakak Oke. nggak tuh? Dong, cerita dong. Sekarang kalian Tolong ya, lagi waktu sibuk gua ngapain nggak di banyak. WFH ini? Kalian ngapain aja? Ya tadi dari Bang Kiki tuh. Ya, dari Bang Kiki coba. Kalau gue selama WFH ini emang lebih banyak jadi produksi musik dan gue lebih banyak apa ya namanya? Kayak Asik. lebih ngumpul sama keluarga, sama teman-teman terdekat. Jadi lebih produktif sih justru. Karena waktunya lebih fokus aja. Kalau masih komplain aja suaranya. Hah? Gak apa? Katanya oke, tapi di komentar bilangnya nggak oke. Oke. Kiki. Berarti itu HP-nya dia. Hah? Aman ya? Di sini sih aman, jadi harusnya aman. Oke, kalau Sama di sini juga aman. kalau Aldi, Sama aja Bang Kiki, lebih Aduh. produktif karena kan jalanan kan lagi kosong. kamu belum ini ya? Belum kuliah ya? Belum ada lanjut studi lagi? Belum. Kalau Aldi, Belum. kalau Belum. Kok putus-putus sinyal kalau ini? Masa sih? Lu pakai wifi sini nomor sih. Gue lancar aja semuanya.
Enggak, kayaknya wifi di sini deh. Hmm. Wifi Oyo. Kalau Iqbal? Anjing. Kenapa lu? Iya. Kalau aku Oke. sampai hari ini Oke. Maaf. aman Ini ya? sih Kedengeran kita nggak? ngecek aman, tapi ini pada masih teriak-teriak suara-suara. Ya udah kita abaikan ya. Kalau di sini udah aman sih. Sudah aman kan? Jangan bilang tidak aman. Oh, maaf ya. Kapet masih lihat kopeneng di atas. Ya ampun. Ini udah scroll ke bawah. Aduh, maaf ya. Oke, lanjut. Itu Bang Kiki kenapa nge-freeze? Iya, kalau aku di sini Mm-mm. kuliah banyak banget menyita waktu sebenarnya. Jadi gara-gara kuliah akhirnya jadi punya banyak kegiatan untuk mengisi waktu gitu. Selain itu sama lah kayak Bang Kiki kurang lebih. Kok Bang Kiki hilang sih? Bang Kiki Lah iya. kayaknya connection. Ya udah nggak apa-apa, kita bertiga dulu. Oke. Sambil nunggu dia Nah, masuk itu dia. lagi. Nah, Nah, itu dia. ini kan kalau misalkan kalian lagi kosong gini, atau nggak kalian sehari-hari lah, kalian kan pasti referencing kan. Nah biasanya kalian tuh nyari referensi itu kayak apa sih? Kan sekarang, nih mungkin cerita dulu. Kapet kalau ngelihat sekarang ya, apalagi anak-anak sekarang atau gaya hidupnya anak sekarang itu, referensi itu harus nyari sendiri. Sedangkan kalau dulu kan semuanya tuh udah dikurasiin. Maksudnya yang masuk di TV itu pasti yang udah dipilih terbaik, ya kan? Kayak dulu ada MTV 1 sampai 10 top 10-nya tuh pasti terbaik dan itu udah jadi udah dikurasi gitu. Yang masuk majalah sudah dikurasi, yang masuk radio sudah dikurasi, yang masuk semua tuh udah dikurasi. Nah, sekarang bedanya kalian tuh bisa ngelihat online siapapun dan nggak ada kurasinya gitu. Kayak semua orang bisa ngeluarin karya terus ya bisa jadi referensi orang lain gitu. Nah, terus kalian tuh sekarang di umur kalian kalau nyari referensi tuh yang kayak apa? Kalau menurutku justru di gara-gara udah era digital kayak gini, di mana yang tadi Kapet bilang kalau semua resources itu udah ada, itu menurutku di satu sisi memudahkan sekali ketika kita pengen belajar satu hal, ketika kita pengen get in depth sama suatu topik atau suatu referensi gitu, karena semua resourcesnya ada kan. Cuma kadang-kadang menurutku juga di satu sisi itu memang bisa jadi semacam apa ya, circumstances kalau terlalu banyak, terlalu broad gitu loh, Kak. Karena nggak ada kurasi tadi gitu. Itu menurutku juga jadi salah satu yang Aku putus-putus ya. menurutku aku rasain gitu. Oke, wifi. Iya, dan kalau Eh, nyari yang paling oke, paling pas kan jadi bingung gitu. Kalau dulu misalkan kita Tapi nyari akhirnya- buku gitu. Buku kan udah dikurasi, udah tahu kita siapa yang bawain, credentials-nya apa. Kalau sekarang kan nggak tahu. Tapi soalnya sekarang akhirnya karena semua orang udah bisa jadi, karena sekarang medianya semuanya udah user generated kasarnya, semua orang udah bisa masuk second era web. Ya akhirnya jadi semuanya jadi subjektif gitu menurutku. Jadi semua orang jadi punya spektrum dan range of preference yang berbeda-beda gitu, dan menurutku itu bisa jadi keindahannya gara-gara orang bisa beda-beda semua. Atau justru ya jadi bingung gitu, nggak ada pattern atau arahnya ini sebenarnya yang apa bikin ini jadi keren tuh apa gitu. Lalu apa yang bikin ini mungkin jadi tidak keren. Nah, tapi penting nggak buat kalian ngelihat ngukur kayak siapa yang oke, ini referensinya siapa sih gitu? Atau pokoknya asal apa yang kalian cari ada, dapat gitu udah cukup. Sorry kau ulang. Oh, Putus-putus kah aku iya. di Zoom ya tadi. Buat kalian referensi itu akhirnya jadi penting nggak? Maksudnya kayak, maksudnya pemberi referensinya itu jadi penting atau nggak? Ini tuh lagi nge-freeze atau bisa denger suara gue? Bisa. Bisa. Oke, kita ngomongin Sorry, referensi ya. Ya. Kalau menurut gue referensi sangat berpengaruh terhadap penulisan karya akhirnya.
mau nggak mau akhirnya jadi. Mm-mm. Nggak, tadi kita lagi Iya, ngomongin ini, itu udah Ki. Lagi apa? ngomongin referensi itu kan, kalau zaman dulu kan referensinya orang lama tuh semuanya terkurasi. Kalau sekarang kan semuanya bisa bikin karya, bisa ngeluarin sesuatu, dan itu bisa jadi referensi orang lain. Nah itu Betul. relevansinya kayak gimana buat kalian? Penting nggak kayak kalian tuh tahu siapa yang ngasih kurasi? Atau cukup kayak, oke yang nonton banyak nih gitu. Hmm, kalau dari gue sih emang bener sih. Sekarang kayak ngerti sih maksudnya Kapet. Sekarang tuh orang kalau mau nge-share lagu dan segala macam nggak perlu approval siapa-siapa atau ada standar atau gimana, udah share aja gitu ya kan? Ya nggak sih? Ya, Ya nggak sih? betul. Ya kan? Dan itu kan akhirnya jadi nggak bold gitu, mana yang benar-benar terkorelasi atau enggak. Tapi menurut aku sekarang tuh sistemnya udah nggak yang kayak zaman dulu lagi gitu loh. Sekarang tuh siapapun bisa tiba-tiba naik, tapi juga bisa tiba-tiba hilang. Kayaknya yang jadi concernnya nggak tahu sih. Kayaknya aku sotoy, tapi kayaknya cuman masalah waktunya aja sih. Kan banyak tuh yang musisi yang tiba-tiba ngeluarin lagu oke banget, terus habis itu udah aja nggak tahu kemana gitu, banyak banget sekarang. Hmm. Tiba-tiba hilang gitu. Hmm. Oke, nah kita mundur sedikit ya kalau gitu. Dulu kan kalian waktu zaman Kobo Junior CJR kan semuanya itu didesain sama Kapet, sama timnya Kapet Ya. gitu. Dan kalian tinggal Ya. nyanyi, kalian tinggal bawain apa segala macam. Nah, yang Oke. jadi menarik ini adalah setelah lepas dari eranya Kapet, kalian bertiga ini bahkan sama Bastian ya, punya referensi yang beda-beda gitu. Nah, itu kenapa? Apa yang kalian dapetin kayak, ini kayaknya gue suka yang ini nih gitu. Iqbal kan juga sempet loncat-loncat tuh, sempet popang, ya kan? Terus sekarang jadi urban gitu. Aldi lebih apa ya Aldi? Aldi lebih bucin kali ya, lebih belet-belet gitu. Kalau Kiki, Anjay. kalau Kiki tuh lebih tua ya, old school. Nah itu apa yang membentuk kalian? Coba satu-satu deh. Aldi dulu coba. Apa hilang terus ya? Hilang-hilang. Ini aku harus pakai hotspot kayaknya. Ya udah Soalnya coba ini di hilangnya dulu. di Zoom. Coba ada yang sinyal bagus. Kita pindah ke siapa? Ke Kiki dulu deh. Pinjam dong. Boleh. Bentar Kenapa? ya. Tadi pertanyaannya adalah Oke. setelah nggak dipegang Kapet ya. Ya, apa yang bikin kalian jadi punya referensi kayak gitu gitu? Kenapa nyangkutnya di situ gitu? Kalau menurut aku kayaknya emang semenjak dari di CJR juga Kapet banyak ngasih referensi sama gue sih. Soal musik, soal apa. Itu nggak tahu, kayak menurut gue itu akhirnya nge-shape gue jadi orang yang kayak sekarang. Jadi mungkin dengerin musiknya apa, sampai akhirnya ngaruh ke penulisan lagunya, bikinnya kayak gimana, itu ngaruh banget sih. Banget. Tapi akhirnya jadi nyari jalurnya, emang akhirnya nggak tahu ya, menurut gue semuanya kuat dengan jalannya sendiri-sendiri. Kayak Iqbal dengan urbannya, dengan summer dose-nya, which is cool. Aldi dengan balat-balatnya dia yang keren juga. Ya kurang gue doang sih, gue emang belum ngeluarin apa-apa, tapi tahun ini Harus bang. Gila. harus dong. Bagus banget musiknya, gue gak bohong. Iqbal barusan Harus. gue kasih demo ya. Harus bang. Lu- Gimana menurut lu, ha? Kaget Kan kan bang? gue udah komen. Kaget gak bang? Keren ya. Kasih denger yang mana Ki? Aku kasih denger ada beberapa lagu. Waduh. Kalau Aldi, apa yang bikin kamu musiknya sekarang kayak gitu referensinya? Apa yang bikin kayak gitu? Karena mungkin aku memang dengerin lagu-lagu yang kayak gitu ya. Maksudnya lebih senang lagu-lagu yang ballad kayak gitu, kayak misalnya lebih dengar apa Boyz II Men, terus Glenn Fredly dan segala macamnya gitu. Jadi kayaknya mau nggak mau jadi terbawa gitu dari pembuatan lagu aku sendiri juga gitu. Lebih nyamannya mungkin di situ sih Kak kalau aku. Kalau Iqbal? Mungkin kalau sebenarnya dari proses penulisan sedikit banyak pertama kali emang belajar nulis kan memang dalam bahasa Inggris gitu. Jadi dari awal pertama kali nulis tuh emang terbiasanya justru dengan bahasa Inggris, belajarnya dulu di penulisan popang dan lain-lain. Dan sebenarnya sampai sekarang itu nggak bisa dipungkiri kalau itu sangat banyak berpengaruh ke proses penulisan Summer Dose gitu, dari bagian lirik atau mungkin beberapa aspek soundnya. Cuma selama sama Kak Patrick dulu
sound pop dan referensi pop itu, terutama referensi grup ya, terutama referensi grup vokal, grup band, dan bagaimana mereka bisa bekerja dalam satu apa ya, sistem gitu maksudnya, yang sangat semuanya tuh udah jelas gitu, semuanya terorganisir, dari mulai fans, dari mulai performance, lalu apa aja yang akan dikeluarkan dan lain-lainnya, campaign dan lain-lain. Menurutku itu apa ya, itu yang jadi patokan gitu, apa yang sesuatu itu jadi keren apa enggak tuh menurutku juga pasti jadi apa namanya, play a role dalam yang menentukan menurutku keren apa enggak gitu. Hmm. Ketika aku ngelihat sesuatu sekarang di umur sekarang, terus melihat sistemnya atau bukan sistem apa gimana ya, packaging mungkin bahasanya. Ya, Terus kayak oh iya ini kebaca nih, maksudnya akhirnya jadi bisa nge-breakdown. Itu kayaknya yang dipelajarin banyak, akhirnya jadi tahu referensi. Jadi bisa nge-breakdown. Jadi tapi bisa kamu nyomot-nyomot. tapi kamu referensi nggak cuman ini kan, maksudnya nggak cuman ngelihat the whole package, kamu ngelihat dari sisi musikalitasnya juga kan? Kan kamu main musik juga nih. Oh iya. Kalau kamu Iya, prosesnya for gimana sure. sama Summer Dose? Yang bikin lagu jamming atau Reden dulu atau kamu? Biasanya jamming beberapa kali pernah dilakukan. Ada beberapa lagu yang terciptanya dari jamming. Beberapa ada yang biasanya kita udah punya sendiri-sendiri, terus dibawa untuk ke jamming bareng-bareng, terus akhirnya mencoba untuk ditemuin di situ. Atau kadang-kadang ya ngobrol aja dari scratch dan nggak bikin musik, maksudnya nggak main musik gitu, cuma ngobrolin dan ngebayangin Curhat tema. ide-ide. Dan menurutku kadang-kadang nggak tahu ya, kalau selalu berusaha untuk bikin lalu kayak udah standby gitar lalu kayak mencoba gitu, kadang-kadang buat aku pribadi force ideas malah nggak keluar gitu. Sama. Jadi ya banyak diskusi itu dan ngobrol aja, ngobrolin apa aja, Kalau mimpi apapun itu. kalau Kiki kan kayak lebih ngejam banget nih. Band Iya. sirkus banget nih. Ya, kayak gue lebih banyak ini sih. Sebenarnya gini, karena kan pemahaman gue tentang chord juga sebenarnya nggak begitu banyak, Kak. Maksudnya kayak tentang modulasi ini mau kemana gitu, gue nggak tahu tuh. Kalau gue pegang gitar tuh gue nggak tahu. Tapi gue tahu mau gue apa gitu loh. Kayak misalkan punya apa nih, punya gambaran tentang apa. Nah, gue selalu ngomong, ini gue punya lagu kayak gini, gambarannya ke sini, temanya tentang ini. Yuk musiknya kita godok bareng-bareng. Nah gitu. Jadi makanya that's why gue selalu di sini, karena kan justru ketika gue nulis lagu, inspirasinya jarang kalau gue udah pegang gitar. Sama kayak si Iqbal, gue tiba-tiba bisa random banget, bisa pas lagi mandi, bisa lagi di jalan, bisa lagi di mimpi, tiba-tiba ada gitu. Ya macam-macam Nongkrong. aja gitu. Ya nongkrong. Ini sama Aldi kemarin dapat lagu pas lagi nongkrong. Iya, kemarin. Cuman nih mau nanya, kalau Aldi kan ya dia dengerin pop, maksudnya mostly Ya. people dengerin pop yang memang pop banget lah, yang masif banget. Iqbal dengerin yang urban, yang kekinian, yang lagi hits memang gitu. Nah, Kiki nih yang bikin Kapet penasaran, apa yang bikin kamu suka sama lagu-lagu dari era yang justru yang tua? Kamu mundur, you go way back, kayak dari 90 ke 80, 70 sampai Brad, 200. terus waduh. Sampai Beatles segala macam. Kamu itu kenapa di usia kamu yang muda, di tongkronganmu yang anak-anak muda semua, kamu nyangkutnya di situ? Nggak tahu Kak, ketemu nyamannya aja. Begitu kayak denger lagu itu, kayak misalkan ambil contoh lagu, Oh, kamu gue nyaman bisa sama denger yang tua ya? lagunya. Nggak, bukan masalah nyaman. Ya nyaman Kok sama gue yang yang selera nyaut ya? tua-tua. Yang nyaman sama yang tua mah Aldi, gue mah Kan kayak gitu dong. Wah, kok jadi ke situ pembahasannya? Halo. Ayo, kita bahas musik kan, Ayo, kita bahas ayo, musik udah. ya. Jangan Oke, jadi kayak kenapa acara gue bisa? rumpi dah. Enggak, ini nggak ada cara rumpi. Ini gue lebih kejam aja daripada Feni Rose. Ya jadi Oh. kenapa gue suka sama musik-musik kayak gitu, karena begitu gue dengerin satu lagu aja, kayak gue dengerin lagunya Christopher Cross gitu, Sailing. Begitu gue dengerin, gue langsung kayak, aduh kok enak banget ya. Nah bisa ketemu itunya itu loh, bisa ketemu nyamannya di situ. Jadi buat lagu, sama kayak aku dengerin Dewa lah. Begitu dengerin Dewa, aku bisa ke sini. Kok gue bisa nyaman banget dengerin ini ya. Akhirnya sedikit banyak, akhirnya kalau buat lagu, ya jadi referensi. Karena mungkin setiap hari didengerin gitu-gitu. Ya, Itu sih. setuju sih. Nah, pernah mau coba bikin yang modern, jadi sih, tapi gue nggak dapet feel yang nggak dapet
ini guanya gitu, nggak dapet itunya gitu. Hmm. Oke. Siap. Nah, ini pertanyaannya sekarang balik ke fans ya. Kalian kan udah besar dengan fans Cowboy Junior, CJR yang memang sukanya musiknya kayak gitu. Ya, Nah, sekarang kalian menyuguhkan sesuatu yang berbeda, mereka masih mendukung kalian gitu. Nah, acceptance-nya gimana dengan something yang baru ini? Ngomongin lagu ya, bukan ngomongin untuk comeback atau apa. Ngomongin karya kalian yang genuine ini, penerimaannya di fans yang udah terlanjur besar banget gitu. Putus. Siapa dulu? Aldi dulu. Apa Kak? Gimana? Putus Jadi demi Allah. fans kalian kan udah gede nih. Ah. Nah, mereka kan udah terbiasa dengan lagu-lagu yang memang dari CJR, pop banget Ya. gitu. Nah, terus penerimaan mereka tuh gimana gitu. Kalau Aldi, apakah memang... Kalau Aldi sih kayaknya masih agak mirip-mirip ya, karena arahnya sama gitu. Tapi kalau buat yang lain gimana? Atau Aldi juga bisa sharing nggak? Maksudnya kayak penerimaan mereka sama konsep baru kalian nih gimana sih? Duar. Aldi. Di. Aldi. Hai Di. Aldi nggak denger ya? Halo. Nge-freeze. Freeze, Halo. nge-freeze. Ya udah coba yang lain dulu deh. Halo. Ya Bal, lu dulu deh Bal. Halo. Coba aku tes dulu Kak. Masuk. Gimana ya? Pakai wifi lu ya? Matiin dulu dong wifi-nya guys. Kok wifi gue yang dimatiin sih? Rame Bukan. ketahuan ya. Wifi-nya sharing. Wifi Bukan dia. ke Oh, Makanya Oh, dia lagi pakai rame. wifi. Jangan pakai wifi Oyo Aldi. Kayak wifi wifi tetangga. itu apa sih? Hah? Wifi apa? Ntar kita ngobrol di chat aja ya. Jangan ngomongin di sini ya. Oke. Iqbal yuk, bisa yuk ngobrol. Apa ya? Tetap berusaha untuk menulis apa yang dirasakan untuk menulis dan berusaha tetap genuine sama apapun itu sih. Dan Betul. tidak beranggapan kalau fans tidak akan menerima apapun, maksudnya tidak akan menerima hal baru yang kita bikin karena mereka tidak siap atau mereka nggak mengerti gitu loh. I think that's rude buat aku ketika kayak membuat sesuatu yang harus sama karena just to please people, tapi menurutku akhirnya jadi nggak genuine gitu. Ya. Um, Gue boleh nanya nggak sih? hmm? Tapi lu nggak punya masalah, misalkan dengan musik lo dengan Summer Dose, tapi irisannya tetap akan ada komet yang dengerin gitu. Maksudnya it's for everyone kan. Siapapun yang bisa dengerin, siapapun yang bisa nikmatin, lo bener-bener nggak apa-apa itu kan. Definitely, maksudnya gue juga Ya. keputusan waktu itu bikin Summer Dose juga nggak ada yang kayak untuk kayak memisahkan dan lain-lain sih. Just make music, you know. Betul. Kayak rasanya juga waktu itu ketika Kobe Junior bikin musik ya we just make music, right? Kayak kita we make songs and then akhirnya Enggak juga. semuanya jadi sendiri-sendiri. Enggak juga, Bang. Atau udah direncanain? Udah direncanain, Bang. Enggak, Ini sama bedanya gini. Tuhannya. Bedanya gini. Kalau waktu itu karena kita udah di industri banget, kita tuh ngedengerin fans banget. Fans tuh pengennya apa? Kira-kira apa yang mereka suka, apa yang mereka pengen dengar, apa yang lagi tren dan relevan ke fansnya Kobo Junior, ke Komet gitu. Jadi kita bikin yang sesuai untuk itu. Kalau kalian kan enggak, kalau kalian kan ya being genuine aja. Kalian pengen bikin sesuatu, kalian bikin gitu loh. Tapi nggak bisa dipungkirin juga walaupun udah genuine. Maksudnya segenuine apapun tapi you wanna make sure that people would enjoy it as well. Gue gak ada urusan ke IG. Iya. Iya nggak sih? Bener. Tapi tetap harus ada apa namanya identity di dalam setiap karya yang dibikin gitu. Nah, ini pas Nggak nih. cuma Betul. Ini pas nih. nggak cuma Ini- nge-please. Ini ada fans kalian nanya namanya Lala Better sini. Huwaida Mahira. Halo. Lala Huwaida Mahira. Kurang lebih pertanyaan tuh Kedengeran gak Kak? kedengeran? Good.
Jadi pertanyaan dari Lala tuh Eh. adalah referensi itu bikin kalian apa namanya? Referensi itu membentuk personality kalian dalam bermusik atau justru sebaliknya personality kalian yang bikin kalian hunting referensi-referensi yang modelnya kayak gitu. Ngerti gak bedanya? Gue yang kedua sih. Yang kedua, Hmm. gitu. Jadi kayak ya mungkin Kiki percaya sih. Yang Jadi pertama kayak apa tadi, sorry? kalau yang pertama itu kayak misalkan nih ya, paling gampang, gue suka banget sama Queen. Gue pengen personality gue sekarang gue anak band yang kayak Queen banget gitu. Atau gue tahu kayak gue seneng yang urban, gue orangnya tuh sophisticated, gue pengen dilihat sebagai orang yang sophisticated, urban segala macem. Oke, kalau gitu referensi gue cari yang kayak gitu deh gitu. Iya. Hunting terus gitu. Kayak gitu, kalau gitu jadi yang pertama berarti. Yang pertama Iya, jadi pasti ada arahnya dulu mau kemana, lalu abis Iya. itu pecah. Kira-kira maksudnya yang mirip-mirip sama referensi tersebut gitu. Iya. Tapi bukan mencari referensi tersebut untuk membuat apa namanya image seperti itu gitu. Iya. Hmm. Mm-mm. Iya. Ya tapi ada juga yang begitu. Ya kan? Aldi dari tadi kasihan. Di, ngeliatin apa sih, Di? Tadi masih putus-putus loh dia. Mukanya Di. gitu. Di. Di Aldi. Ya makanya Kayaknya lupa deh kalau lagi live. Kayaknya gue harus kayaknya gue harus nonton Halo. dari sini aja ya, biar kedengeran. Oke. Lu ngechat Bal. Iya, ini guys tahu Aldi. Nah, oke ya, kita lanjut ya. Kalau gitu. Ini juga ditanyain oleh ada teman kita namanya Nisrina Putri Hanifa. Ya halo Nisrina Putri, kenapa? Nah, jadi karena kalian udah tahu referensi itu penting dan pasti kalian tiap hari nonton kayak YouTube gitu, referensi pasti dong. Ya lumayan sih, Anything lumayan. lah, maksudnya kayak dengerin Spotify maybe atau nonton Netflix atau apalah gitu. Itu kan bagian dari referencing. Nah, pertanyaannya Hmm. apa yang kalian lakukan untuk ngejar referensi itu gitu? Maksudnya yang kalian kejar tuh apanya sih? Essentials-nya kah? Atau cuman holistiknya aja? Atau mungkin apa ya? Skill? Atau mungkin malah software atau sound atau apa? Jawab Bal, lu dulu deh. Kayaknya semua deh. Maksudnya ketika apalagi kalau udah ngefans sama satu musisi atau satu band atau particularly satu lagu, pasti kita ketika udah main gitar lagi atau ketika udah pegang alat musik pasti ada kayak secara nggak langsung influence untuk bikin ke arah lagu yang tadi kita udah suka banget atau musisi yang kita suka banget. Tapi menurutku juga at the end of the day pasti kan ada apa namanya personal tweaking gitu. Kayak karakter-karakter yang akhirnya kita buat lagi dari hal-hal yang udah pernah kita dengerin semuanya. Itulah gunanya referensi. Dan aku percaya kalau nothing is original sih. Betul. Maksudnya semua itu pasti terinspirasi dari satu dan ke hal yang lainnya. Kayak zaman sekarang gitu. Misalnya musik zaman sekarang gitu yang tadi dibilang urban. Menurutku to some extent juga sebenarnya nggak urban-urban banget gitu. Banyak juga kayak elemen-elemen yang sebenarnya diambil referensinya dari lagu-lagu lama dengan tweaking-tweaking yang segala macam sampai akhirnya dibikin dan akhirnya jadi urban karena mungkin buat angkatan yang waktu itu belum lahir referensi lamanya itu akhirnya jadi sound yang baru gitu. Tapi ketika musik-musik urban ini didengerin sama orang-orang yang sudah lebih dulu zamannya mendengarkan referensi dari lagu ini dibuat, itu jadi lebih make sense dan itu sering banget kejadian sama aku. Aku pikir hal ini baru, ternyata sudah ada gitu dari lama. Cuma gue lahirnya di generasi yang mendengarkan ini tuh menjadi hal yang urban dalam tanda kutip. Padahal sebenarnya everything is reference to something else. Sekarang udah berulang ya. Kalau Kiki? Kalau gue misalkan lagi dengerin lagu-lagu yang kayak gitu nggak tau ya. Yang pertama gue dengerin tuh apa ya rasanya aja gitu. Sama kayak ada beberapa lagu yang begitu dengerin, aduh ini kenapa rasanya enak banget ya. Gitu ini kenapa denger lagu ini rasanya enak banget. Nggak tahu soundnya gimana, nggak tahu ininya gimana gitu. Lebih ke situ aja sih referensinya akhirnya jadi ini dia kenapa bisa bikin lagu seenak itu ya, chordnya kok bisa ke situ ya.
apa yang dia kata-katanya apa begitu dia di chord itu gitu, lebih ke situ. Terus soal ya sama sih, setuju juga apa kata Iqbal kalau nothing new sekarang, semuanya ya recycle, maksudnya bukan recycle ya, semuanya tuh kayak udah perputaran aja gitu, berapa puluh tahun tiba-tiba musik yang mungkin lo denger sekarang, oh ini baru banget, padahal mungkin udah ada dari sebelumnya, ya kan? Tapi ini apa namanya, sharing sedikit ya. Kapet mau cerita sedikit. Kan tadi pertanyaannya gitu, kalian tuh kalau ngejar referensi ngejar apanya gitu kan? Ngejar essentialsnya, Kiki kan berarti Rasa. essentialsnya. Kalau Kapet tuh lebih ngejar holistik. Tapi ini tuh ada hubungannya sama cara kalian referencing gitu. Itu yang balik ke poin awal tadi tuh, cara kalian referencing. Bedanya adalah Oke. kalian sekarang kalau dengerin sesuatu, kalian akan direkomendasikan oleh analitik untuk mendengarkan sesuatu yang memang genrenya circle-nya di situ terus. Paham nggak maksudnya? Recommended-nya. Misalkan denger 1975, lalu diarahin ke sana gitu. Akhirnya kayak Spotify sekarang udah sangat keren banget untuk bikin playlist khusus untuk kita yang dengerin. Gitu. Betul, Spotify itu kayak buat misalkan lo sukanya dengerin musik apa, ntar dia bakal Iya. kasih referensi tuh yang kira-kira sejenis sama musik kayak gitu tuh. Betul. Yang sering kita klik dan dengerin Ya, ya. Yes. betul. Bedanya sama zaman Kapet adalah Kapet tuh cuman percaya sama satu single atau percaya sama artisnya, dan itu cukup bikin kita untuk beli karyanya mereka, kasetnya dulu atau CD-nya atau piringan hitamnya. Lalu kita dengerin di rumah tanpa kita tahu apa itu yang akan kita dengerin. Gitu. Jadi akhirnya apa yang kita denger itu selalu berubah-ubah gitu. Iya, Ngerti nggak iya, bedanya? iya. Ngerti nggak Itu bedanya? yang gue rasain waktu main-main ke toko vinil, Betul. piringan hitam. Itu yang gue rasain banget. Begitu Diracun, main ke sana, diracun sekali doang ya, Ki? iya, gue begitu main ke sana bisa yang kayak itu kan digging ya. Lo nyari apapun itu. Kadang-kadang lo cuma lihat covernya terus kayak penasaran nih gimana, begitu dengerin, anjir kok enak. Iya, Kok Atik Sibi pernah bikin lagu kayak gini? betul. Kok siapa pernah bikin lagu kayak gini? Siapa vokalisnya The Rollies? Gito pernah bikin lagu yang aneh banget gitu. Itu begitu gue dengerin, ini kalau gue nggak main ke tempat kayak gini, gue nggak akan tahu nih pernah ada yang kayak ginian nih. Iya. Gitu. Tapi itu jadi merubah karena itu jadi wawasan. Dan itu kayak Kapet gitu, Kapet agak random, Kapet dengerin apa aja. Maksudnya era 50s dari Big Band kayak Frank Sinatra, Dean Martin, Sinatra. Big Bang juga tapi kan. terus Korea juga, Nah, K-pop juga. dia Kapet dengerin suka. dari Big Bang sampai Big Bang, Kapet tuh. Iya. Big Bang sampai Big Bang ya itu dia. Iya. Terus Keroncong, Didi Kempot, hampir dari kecil, ya kan, familiar, terus pop, rock, jazz. Tapi menurutku justru zaman sekarang tergantung, of course maksudnya dari si Spotify dan lain-lain atau kayak digital music platform ini pasti mereka tetap merekomendasiin dari apa yang kita klik. Tapi menurutku juga banyak banget kok cara-cara atau hal-hal lain yang bisa dilakuin gitu untuk tetap ngulik musik yang benar-benar di luar dari Masih lu, comfort Link, zone, gimana ya? dalam tanda kutip gitu, untuk tetap Sini ngulik. gua. Dan justru Mukanya buat tuh aku ada jadi suara. dimudahkan gara-gara sekarang galerinya atau library-nya banyak banget dan gampang banget kalau kita mau nyari kan sebenarnya. Ya. Tidak akan direkomendasiin gitu. Kitanya yang mesti pinter-pinter ngulik, Betul. menemukan hidden gem ini akhirnya yang kita kulik ini. Ya, Betul. pasti prosesnya beda-beda di setiap orang. Ya nggak, Di? Betul. Betul, Di ya? Dari tadi Aldi Aman ya? di please. Apakah? Betul kan? Ini aku lagi nyoba-nyoba wifi gitu, hotspot segala macem. Betul. Mungkin ini ada. Ah, ini bisa nih pakai kayak ini. Ya udah. Nah, sekarang gini, kita pindah ya Iya. dari Ya referensi. Allah. Kan pasti pindah ke development. Halo. Udah masuk. Ini udah ada. Hai. Udah. Nah, dari Coba referensi kan ngomong. pasti pindah ke development nih. Nah, kalian Ya, melakukan apa? Development tuh apa untuk development? mendevelop? Development tuh misalkan gini, kayak kalau Kapet ada musisi nih, kok progresifnya ke situ ya gitu. Terus Kapet ngulik, kayak oh ini ke sini. Gitu. Jadi akhirnya kita jadi tahu, oh apa namanya, ternyata kalau ilmunya begini, nanti kita jadi bisa begitu, kayak gitu. Sesimpel itu. Nah, biasanya kalau kalian sendiri masing-masing pengembangannya apa? Kan ada orang yang gua nggak mau belajar itu atau ngulik itu kalau gua nggak tahu basicnya, gitu. Ada yang begitu tuh. Contoh paling gampang main gitar. Kalau Kapet cuman tahu-taunya progressive Beatles, misalkan turun-turun, itu enak aja, pop gitu.
atau progresif Korea gitu misalkan. Tapi ada yang penasaran pengen tahu kayak kayak Tahu Mas nih. Yofi lah misalkan jago kan. Kalau progresif ini tuh namanya ini gitu. Jadi akhirnya nguliknya tuh lebih ke ilmunya, ke basic skillnya. Gitu. Kalau kalian tipe yang mana? Aldi deh, jawab dulu di. Lu dari tadi cuman kelihatan mukanya Ya ini doang. akhirnya gue jawab. udah bisa denger. Akhirnya gue ngeliat gitu kalau kalian hidup. Aduh. Belum. Gue ngeliat lu doang. Nah, nih tadi. kalau aku tuh lucu Kak. Aku tuh sebenarnya Emang lucu Kamu sih. emang lucu di. iya Emang memang lucu. lucu karena kita sudah prepare. Kalau nggak punya nyanyi kita ngelawak. Masuk ke PJ. Ya kan? Ya jawab Openingnya nyanyi dangdut dulu, ya nggak? Cuma kamu. Udah dong. Kalau ditanya aku sebenarnya juga kalau mau jawab juga bingung Kak, karena memang aku tuh kalau bikin lagu nggak pakai alat musik gitu loh Kak. Jadi aku nggak tahu maksudnya kayak kemarin deh gitu bikin lagu yang biar aku dan segala macam gitu. Aku nggak tahu itu mainnya di mana dan segala macam karena aku nggak bisa main gitar dan segala macam. Jadi untuk referensi ke situ aku nggak ada sama sekali gitu loh. Aku cuman ngambil dari si lagunya. Ini ada nggak sih? Ada. Ada. Aman. Ada mana? Itu jadi kalau ditanya dengerin ini terus progresinya ke segala macam aku nggak sampai ke situ gitu. Tapi dalam ngulik, dalam mengembangkan skill gitu ya, kalian tuh prefernya gimana sih? Apakah ngulik sendiri lewat internet atau nyobain atau kolaborasi nyari sama orang gitu? Kalian Kolaborasi itu salah satu yang the best way sih kalau menurutku. Maksudnya ketika ada orang lain yang langsung memberikan masukan at the same time, maksudnya saat itu juga itu menurutku sangat membantu banget. Tapi ya nggak boleh disia-siain tuh juga ketika waktu ngulik sendiri sih. Karena makin apa tuh namanya rules yang 10,000 hours ya. Iya kan? Kayaknya itu maksudnya ya sedikit banyak bener gitu. Ya memang makin lama kita spend time melakukan sesuatu ya makin akan bisa dan terbiasa juga Benar. gitu. Kalau yang lain? Kiki? Yes, sebenarnya ketika misalkan nulis lagu gitu, kira-kira dengerin referensi, mungkin gue juga bukan orang yang terlalu tahu soal chord tuh kemana. Cuman begitu denger chord ini dan enak, wah ini enak banget nih chord. Ternyata dari sini bisa ke sini gitu ya. Misalkan modulasi yang sebenarnya nggak pernah kita tahu, tapi tiba-tiba bisa ke situ gitu loh. Jadi begitu bikin lagu, karena mungkin keseringan denger itu, yang sejenis sama itu, begitu gue nulis lagu, begitu gue bikin musiknya, secara tidak langsung itu menjadi kayak udah kerekam di memori gitu loh. Iya. Ya. Udah jadi begitu otomatis begitu gue nulis, ini not yang gue suka nih. Ternyata sambungin bisa nih sama lagu yang gue lagi bikin. Akhirnya gue masukin ke situ. Tinggal nanti pengaplikasiannya atau perwujudannya adalah dengan teman-teman gue, of course. Karena gue nggak begitu fasih banget yang main gitar dengan chord-chord yang rumit nggak. Tapi teman-teman gue untungnya bisa. Jadi mereka tahu banget apa yang gue mau. Itu ketemu kliknya di situ tuh yang gue bersyukur juga. Gitu. Iya. Gue persis banget kayak gitu sih. Nah, Gue juga sadar banget gitu banyak keterbatasan dalam bidang progressive chord, apalagi ke music production gitu untuk misalnya musik Summer Dose. Itu makanya kenapa gue bilang kolaborator dengan adanya teman-teman yang produser, terus juga teman-teman yang memang pengetahuan musiknya juga lebih jauh lebih di atas gue, itu penting banget untuk banyak diskusi. Cuma yang tadi Bang Kiki bilang gue setuju banget gitu. apa? Gue juga tipe orang yang gue tahu apa yang gue mau. Jadi walaupun gue nggak punya skillnya, tapi gue bisa. Tapi tolong dong bikinin kayak gitu. Iya, setuju. Yang penting lu tahu dulu apa yang lu mau. Kalau itu paling penting sih. Lu tahu apa yang lu mau, ntar ngikut tuh yang samping-sampingnya. Itu sebenarnya kalau gue ya. Termasuk Setuju. sampai eksplorasi kamu bikin klip segala macem, Bal. Wah, Kalau by the way, eksplorasi Iqbal klip- bikin video klip Summer Dose. Oh ya, yang belum tahu. Bisa bikin itu. Jadi Iqbal tuh sama Ririn tuh kayak bisa dibilang ya apa ya? Ya mereka berdua ini Keren adalah sih lu berdua. pure otaknya Oh iya. Summer Dose. Gue kayaknya kalau suruh bikin video klip sendiri gue enggak deh. Kok gue baru tahu sih? Enggak di ranah itu gue. Yang mana Bang?
Ada waktu itu Break My ya? Walls, Break My Break Walls. My Walls. Ah, ntar gue lihat. Iya. Gue nggak tahu. Yang video klip sama Realme ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ya itu gue nonton. Ya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa kan, siapa tahu kalian juga dapat. Saya kan nanti. bukan itu. Saya bukan. Iya. Aku cinta Realme aku. Handphoneku semua Realme aku. Loh, HP ku kan bukan itu. Bagus. HP ku bukan itu. Jadi Nggak jangan boleh gitu. itu bukan Realme, nggak usah di. Nggak Oke, Iqbal Realme lanjut. boleh jangan gitu, Bang. Apa ya? Waktu itu soalnya ngerasanya ketika pengen bikin video klip, ketika rasanya Summer Dose butuh sebuah kayak visual representation pertama kali waktu itu untuk menggambarkan Summer Dose. Rasanya cuma gue dan Rinrin yang paling tahu bagaimana menggambarkan Summer Dose gitu. Iya. Tapi dalam proses tersebut sebenarnya banyak banget dapat bantuan dari orang-orang gitu. Dari waktu itu kerja sama Covery, terus Ferry Rusli. ya sama Covery Rusli. Dia banyak banget juga ngasih masukan gitu. Maksudnya gue juga nggak fasih, gue bukan yang kayak director yang jauh lah dari yang kayak ini kayak gini ya. Maksudnya shotnya harus persis yang spesifik kayak gini. Ya kita tahu itu. Jadinya, Tapi itu yang penting Seneng deh dari lancar kolaborasi gini. kan. itu dia. Tapi berusaha untuk apa ya? Punya key message dan idea yang pengen disampaikan tuh menurutku tetap penting gitu. Tapi tetap Iya. harus ada orang-orang yang apa sih namanya kayak ngejaga dan memberikan masukan satu sama lain, karena pasti ada blind spot dan lain-lain sih. Iya, Dan pasti. menurut gua Tapi itu itu pengalaman yang menarik Nah, banget sih. iya, benar. Tapi itu pengalaman karena nggak semua orang bisa merasakan itu, gitu kan. Betul. Dan Betul. untuk kalian berani take step ke sana tuh luar biasa banget. Gitu. Iya. Keren Teman-teman, banget. sorry, by the way, ini kita tidak tahu, tapi karena keterbatasan, kalau misalkan ini nanti terputus, kita akan sambung lagi karena sesinya masih ada 2 sesi lagi. Ya Allah, gue baru denger 10 menit. Nah, Ini Oke. kita mau lanjut dulu apa? lanjut dulu Terus aja. lanjut live lagi? Kita paksakan dulu, Lanjut dulu aja ya? lanjut. Kira-kira Oke, Kita langsung harus dulu ya. mati-mati Pas sedikit. ntar mati sendiri gitu ya. Iya, bisa. ntar mati sendiri. Ntar kalau mati sendiri ya di ini aja. IG-nya isi- yang enggak, mati. maksudnya Enggak, kalau IG dia live-nya mati yang- sendiri dilompatin kucing aja, ntar kan hidup lagi. Ah. bisa nggak?